Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai rumus tangen, jumlah, dan selisih dua sudut. Perlu kita ketahui, untuk rumus tangen jumlah dua sudut bisa dituliskan dengan tangen alfa ditambah beta, sedangkan untuk rumus tangen selisih dua sudutnya bisa dituliskan dengan tangen alfa dikurangi beta. Selain itu, kita juga perlu ingat bahwa untuk tangen alfa ditambah beta tidak sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta. Begitu pula dengan tangen alfa dikurangi beta juga tidak sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah diharapkan dapat menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut berbentuk tangen, serta mampu mepresentasikan atau menyajikan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut berbentuk tangen. Sebelum kita menentukan rumus tangen jumlah dua sudutnya, ada beberapa rumus yang harus kita ingat-ingat kembali. Di antaranya adalah rumus sinus jumlah dua sudut, yaitu sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kemudian, kita juga perlu mengingat kembali rumus kosinus jumlah dua sudut, yaitu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Baik, setelah kita mengingat kedua rumus tadi, maka sekarang kita bisa mulai menentukan rumus tangen jumlah dua sudutnya, atau bisa ditulis juga dengan tangen alfa ditambah beta. Nah, pertama-tama kita harus mengingat bahwa hubungan antara tangen sinus dan juga kosinus adalah tangen alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Maka untuk tangen alfa ditambah beta sama dengan sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta. Kemudian bisa kita jabarkan masing-masing sehingga menjadi sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Selanjutnya bisa kita bagi masing-masing dengan cos alfa dikali cos beta, sehingga hasilnya adalah sin alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta dibagi cos alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta, dan hasilnya adalah sin alfa per cos alfa ditambah sin beta per cos beta dibagi 1 dikurangi sin alfa per cos alfa dikali sin beta per cos beta. Selanjutnya bisa kita ubah berdasarkan hubungan antara tangen sinus dan juga kosinus, di mana sin alfa per cos alfa bisa kita ubah menjadi tangen alfa dan sin beta per cos beta bisa kita ubah menjadi tangen beta. Sehingga hasilnya adalah tangen alfa ditambah tangen beta per 1 dikurangi tangen alfa dikali tangen beta. Dengan demikian, maka kita sudah berhasil menentukan rumus tangen jumlah dua sudutnya, yaitu tangen alfa ditambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa dikali tangen beta. Berikutnya, mari kita tentukan rumus tangen selisih dua sudutnya, atau tangen alfa dikurangi beta. Pertama-tama bisa kita tuliskan terlebih dahulu, bentuk lain dari tangen alfa dikurangi beta adalah tangen alfa ditambah min beta. Kemudian bisa kita jabarkan berdasarkan rumus tangen jumlah dua sudut yang sudah kita temukan tadi, sehingga bisa dituliskan tangen alfa ditambah tangen min beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa dikali tangen min beta. Setelah ini, mari kita ingat-ingat kembali rumus sudut negatif di mana tangen min alfa sama dengan min tangen alfa, maka tangen min beta di sini bisa kita ubah menjadi min tangen beta, sehingga hasilnya adalah tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 ditambah tangen alfa dikali tangen beta. Dengan demikian, maka kita juga sudah berhasil menentukan rumus tangen selisih dua sudutnya, yaitu tangen alfa dikurangi beta sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 ditambah tangen alfa dikali tangen beta. Supaya lebih paham lagi, perhatikanlah beberapa contoh soal berikut ini. Soal pertama, tentukanlah tangen dari 105 derajat. Berikut pembahasannya. Pertama-tama kita bisa menuliskan terlebih dahulu bentuk lain dari tangen 105 derajat adalah tangen 60 derajat ditambah 45 derajat. Kemudian bisa kita jabarkan berdasarkan rumus tangen jumlah dua sudut yang sudah kita temukan tadi, di mana alfa di sini adalah 60 derajat dan betanya adalah 45 derajat. Maka bisa dituliskan tangen 60 derajat ditambah tangen 45 derajat dibagi 1 dikurangi tangen 60 derajat dikali tangen 45 derajat.
Nilai dari 60 derajat adalah akar 3 dan nilai dari 45 derajat adalah 1. Kemudian setelah kita masukkan nilainya dan dioperasikan, hasilnya adalah min 2 dikurangi akar 3. Soal kedua, diketahui cos A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 5/13 dengan A dan B adalah sudut lancip. Maka hitunglah nilai dari tan A ditambah B. Berikut pembahasannya. Pada soal ini, kita dituntut untuk bisa menentukan nilai dari tangan A ditambah B. Sedangkan nilai tangan A dan tangan B di sini belum diketahui. Maka kita bisa menentukannya dengan menggunakan nilai-nilai yang sudah diketahui pada soal ini. Pada soal ini diketahui cos A sama dengan 4/5, di mana cos adalah sisi samping dibagi sisi miring. Maka bisa kita gambarkan menggunakan segitiga siku-siku dengan sudut lancip A. Dan sisi sampingnya adalah 4, kemudian sisi miringnya adalah 5. Untuk sisi depannya bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras dan hasilnya adalah 3. Dengan demikian kita bisa menentukan nilai dari sin A yaitu sisi depan dibagi sisi miring, hasilnya adalah 3/5. Dan untuk tangan A yaitu sisi depan dibagi sisi samping, hasilnya adalah 3/4. Untuk segitiga berikutnya dengan sudut lancip B juga mengikuti dengan nilai yang sudah diketahui pada soal ini, di mana sin B diketahui 5/13, maka sisi depannya adalah 5 dan sisi miringnya adalah 13. Untuk sisi sampingnya bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras dan hasilnya adalah 12, maka dapat diketahui nilai dari cos B-nya adalah 12/13 dan tangan B-nya adalah 5/12. Setelah kita berhasil menentukan nilai-nilai dari sin, cos, dan juga tangan pada kedua segitiga ini, maka kita bisa menentukan nilai dari tangan A ditambah betanya dengan memasukkan nilai masing-masing, di mana tangan A ditambah beta adalah tangan A ditambah tangan beta dibagi 1 dikurangi tangan A dikali tangan beta. Kemudian tangan A-nya adalah 3/4 dan tangan betanya adalah 5/12. Setelah dimasukkan nilai-nilainya dan dioperasikan, ternyata hasilnya adalah 56/33. Soal ketiga, jika diketahui tangan 17 derajat adalah P, maka tentukanlah nilai dari 62 derajat. Berikut pembahasannya. Pertama-tama bisa kita tuliskan terlebih dahulu, bentuk lain dari tangan 62 derajat adalah tangan 45 derajat ditambah 17 derajat. Setelah itu bisa kita jabarkan berdasarkan rumus tangan jumlah dua sudutnya, di mana alfanya adalah 45 derajat dan betanya adalah 17 derajat. Untuk tangan 45 derajat hasilnya adalah 1 dan untuk tangan 17 derajat adalah P. Maka setelah dioperasikan hasilnya adalah 1 ditambah P per 1 dikurangi P. Berikutnya, untuk menguji pemahaman kalian pada materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini, silahkan kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, silahkan buat rangkuman materi mengenai rumus tangan jumlah dan selisih dua sudut ini dengan sekreatif mungkin dan kerjakan latihan soal berikut ini. Soal pertama, tentukanlah nilai dari tangan 165 derajat. Soal kedua, tentukanlah nilai dari tangan 15 derajat. Soal ketiga, jika diketahui tangan 24 derajat adalah Y, maka tentukanlah nilai dari tangan 111 derajat. Soal terakhir, diketahui nilai dari sin A adalah 1/2 dan cos B adalah 3/10 dengan A dan B adalah sudut lancip, maka hitunglah nilai dari tangan A dikurangi B. Baik, sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.